A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Semoga Allah senantiasa melindungi kita baik dalam keadaan susah, senang, sempit ataupun lapang. Semoga Allah senantiasa meridhai kegiatan kita dan memberkahi semua kegiatan kita sampai kelak kita wafat. Selawat dan salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabiullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama dan terawal sekali, kita sudah mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi. Selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya yaitu Syahroni Arbi dengan NIM 19130115, mahasiswa D4 Teknik Elektroindustri Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan sebuah mata kuliah, yaitu merupakan mata kuliah praktek elektronika daya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah PowerPoint. Nah, di sini ini merupakan sebagai bentuk dari ujian tengah semester praktek elektronika daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rectifier penyarah satu fasa setengah gelombang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori singkatnya, yaitu penyarah daya merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik dalam bentuk sinusoida menjadi tegangan luaran dalam bentuk tegangan searah yang tetap. Jadi intinya, penyarah daya ini mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Jenis sumber tegangan masukan untuk mencatur rangkaian penyarah daya dapat digunakan tegangan bolak-balik satu fasa dan 3 fasa. Untuk penyarah satu fasa merupakan rangkaian penyarah daya dengan sumber masukan tegangan AC satu fasa. Rangkaian penyarah dapat dilakukan dalam bentuk penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dan mensimulasikan penyarah setengah gelombang atau half wave. Pembebanan pada rangkaian penyarah daya umumnya dipasang beban resistif dan beban resistif induktif. Efek dari pembebanan ini akan mempengaruhi kualitas tegangan luaran yang dihasilkan oleh penyarah. Di sini ada penyarah dengan beban tahanan murni resistor. Ada beban sudut pemadaman, pemadaman konduksi yaitu sama dengan nilai P. Bentuk gelombang arus dan tegangan outputnya tanpa pergerakan fasa antar fasa, beban resistor dan induktor. Sudut pemadaman dioda terjadi pada sudut konduksi. Pemadaman sama dengan P ditambah sudut konduksi. Pada kali ini, bentuk rangkaian yang akan kita ujikan yaitu ada dua, yaitu penyarah dengan beban tahanan murni yang hanya menggunakan resistor saja, dan selanjutnya yaitu ada penyarah dengan beban resistor dan induktor. Nah, di sini kita akan mensimulasikannya dengan menggunakan aplikasi PESIM.
Baik, kita langsung saja akan untuk membuka aplikasi Pesimnya. Sini kita menggunakan Pesim 9.1.4. Klik new di sini. Oke. Nah, sebagaimana telah saya jelaskan tadi, kita di sini akan membuat rangkaian uji coba, yaitu penyarah dengan beban tahanan murni dan dengan hanya menggunakan resistor saja, dan penyarah dengan beban resistor dan induktor, di mana resistor dan induktornya diserikan. Bisa kita lihat di sini. Baik, langsung saja kita buat rangkaian simulasinya. Pertama, kita tambahkan sumbernya. Kita tambahkan ampere meter untuk ukur dayanya. Dan tak lupa juga kita tambahkan di sini resistornya. Untuk mengukur tegangan kita gunakan voltmeternya di sini. Kita hubungkan. Di sini kita atur. Di sini saya akan menggunakan dengan beban 100, 200 dan 100, 200 dan seterusnya. Kita cek. Nah, di sini kita juga menggunakan dioda ya. Dioda sebagai rangkaian amplifiernya. Oke, menggunakan. Tambahkan diodanya. Untuk outputnya kita tambahkan di sini. Ini V out dan V input. Tegangan yang akan kita gunakan yaitu 220 dengan frekuensi 50. Oke. Dan kita berikan simulasi kontrolnya. Kita akan buat di sini total time-nya 0,05 biar gelombangnya nampak jelas. Oke, kita ganti ini dulu. Ini V input. I input. V outputnya. Ini untuk I inputnya, I outputnya. Baik, langsung kita simulasikan dengan mengklik Run Simulation. Nah, di sini akan kita lihat yaitu bentuk gelombang dari V input. Ini merupakan bentuk gelombang dari inputnya, tegangan input. Dan I input, bentuk gelombangnya. Seperti ini bentuk gelombangnya, dan kita akan lihat juga bentuk tegangan output. Serta dengan I output juga. Di sini kita akan melihat nilai tegangan dari I0. Jadi di sini kita akan melihat yang kita analisis itu yaitu V0 RMS dan I out RMS-nya dan bentuk gelombangnya. Nah, untuk melihat nilainya kita bisa klik di sini pada bagian RMS. Misalkan pada di sini kita lihat untuk tegangan outputnya. Oke, kita klik 2 kali di situ dan klik
sini dan enter, maka hasilnya kita dapat 120, maka tegangannya yaitu 120. Maka kita tulis di sini 120. Ini ya, 120, dan I outputnya kita lihat di sini 1,2. 1,2. Nah, dan untuk bentuk gelombangnya kita screen saja di sini. Pada bagian ini kita masukkan bentuk gelombangnya, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan bentuk gelombangnya. Bisa kita perhatikan. Nah, selanjutnya yaitu kita coba untuk resistensinya 500. Kita lihat perbedaannya. Bentuknya tidak akan jauh berbeda, maka nilai RMS-nya yang akan berbeda. Tegangan outputnya biasanya akan sama, 120. Dan I outputnya akan bertambah di sini 2,4-nya. 0,24. Kita tulis di sini 130. 0,24. Nah, itu sedikit simulasi dari kita. Dan selanjutnya kita akan langsung saja mencoba untuk mensimulasikan dengan beban resistor dan induktor. Kita hilangkan ini dulu. Di sini kita tetap akan menggunakan bebannya 100 dan 500 saja. Oke. Oke, di sini kita tinggal menambahkan yaitu induktasi induktornya. Geser terlebih dahulu. Kita tambahkan induktor. Oke, sekarang kayaknya sudah selesai. Kita atur besaran ini. Kita akan di sini menggunakan tadi 100 dan 500 dengan beban induktifnya 0,1 dan 0,3. Nah, kita bikin induktansinya di sini 0,1. Di sini kita yang 100 dulu. Langsung saja kita lihat bentuk gelombangnya. Ini merupakan bentuk gelombangnya. Untuk gelombang inputnya sedikit berbeda. Dan kita lihat nilai RMS-nya. Untuk payout-nya kita dapat di sini yaitu 54,457 sekian. Dan untuk output-nya kita dapat di sini 0,54. Kita tulis di sini 54 saja. 0,445 dengan tegangannya 0,54.
Untuk gelombangnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan mencoba dengan merubah nilai induktif dan resistor resistifnya. Kita bikin di sini 500 beban resistensinya dan induktifnya 0,3. Kita coba di sini. Kita lihat perbedaannya. Ini untuk nilai tegangannya 0,1456846. Nilai tegangannya 72,8. Dapat di sini 72,8 dengan tegangan 0,145. Nah, ini nanti untuk tegangan dengan beban induktif 0,1500 dan 0,3 dengan tahanan 500 dan 100. Nah, rekan-rekan bisa mencobanya untuk mencoba mensimulasikannya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu menganalisa datanya. Oke, yang pertama yaitu kita akan mencari daya output AC dari masing-masing yang sudah kita simulasikan. Untuk tabel pertama, di sini kita sudah mendapatkan beberapa hasil dari pengamatan kita, yaitu dengan menggunakan beban R100 dan 500. Dengan hasil R100 atau resisten 100, P0-nya kita dapat 120 dan IOT-nya 1,2. Langsung kita masukkan di sini. Nilainya yaitu dengan PAC sama dengan PAC dengan AC sama dengan 120 dikali 1,2. Maka kita dapatkan hasilnya. Udah kita buka kalkulatornya. Satu koma 2. Oke. Maka kita dapat hasilnya 144 VA. Dan dengan beban 500 didapatkan IOT-nya 0,24 dan V0 RMS-nya 120. Seperti di sini. (0,4) dapat hasilnya 28,8 VA. 28,8 VA atau watt. Oke, untuk tabel 2 dengan nilai induktifnya 0,1 tadi, kita dapatkan V0-nya di sini, VRMS-nya 54,4 dan 0,54 untuk IRMS-nya. Maka PAC sama dengan 54,45 dikali 0,54 maka kita dapat tegangannya 29,4 VA atau watt. Dengan nilai induktornya 0,3. PAC sama dengan
di sini nilai 72,8 dan IRMS 0,145. Tujuh koma satu empat lima. Oh, 0,145, mohon maaf. Kita lihat hasilnya berapa. 72,8 kita kali dengan 0,145, maka hasilnya 10,556. Nah, untuk faktoribelnya kita bisa masukkan di sini. Untuk tabel pertama, untuk hasil pertamanya yaitu VDC 1, kita bikin di sini. Satu. Satu ini ya. 120 dikali 1,2. Angkat 2 ya. Satu koma 44. Maka sama juga hasilnya kita dapatkan yaitu 120, kali kurang 120 PRMS-nya bukan 120 kuadrat, berarti 120 dikali 120 dikurang 144 kuadrat. Maka di sini karena dia akar, kita akan kalikan terlebih dahulu. 10 kali 120. Maaf. Satu 20 dikali kacau di sini, kita menggunakan handphone saja. Mohon maaf, sebentar. Nah, di sini tidak bisa menggunakannya. Gunakan kalkulator di handphone untuk mempermudah. Oke, 120 dikali 120 maka kita dapat hasilnya di sini strip min positif saja 72,1. Sekian panjang sekiannya. Dan kita VDC 2-nya copy saja. 120
kuadrat. Oh, 28,8 kuadrat. (116,5). Dan rival faktornya kita dapatkan yaitu VAC per VDC. Dan sebenarnya rival faktor untuk tabel 2 juga sama dengan ini rumusnya ya. Jadi kita langsung ke rival faktornya. Langsung kita hitung rival faktornya. Di sini rival faktor itu merupakan VAC per VDC. Jadi bisa kita gunakan di sini rumus ini. Faktornya kita rumusnya yaitu VAC per VDC. Di sini kita sudah mendapatkan VAC dan VDC-nya. Untuk VAC-nya misalkan tabel 1 tadi VAC-nya merupakan 120. Tegangan sumber kita tadi merupakan 220 ya. 220 VAC. Di VDC-nya kita dapat di sini misalkan untuk tabel pertama dan pengukuran pertama yaitu 72,1. Langsung kita buat di sini. VDC-nya misalkan yang VDC pada itu uji coba kita pertama pada tabel pertama yaitu 72,1. Dan VAC yang kita gunakan (220). Maka hasilnya kita dapatkan yaitu 220 dibagi 72,1. Hasilnya itu 3,0105. Oke, itu faktor ripple-nya. Dan untuk faktor ripple pada bagian 3 juga sama ya. Hasil pengamatan beban resistor dan induktor juga sama, tidak ada perbedaan mengenai rumusnya dan cara mencarinya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mencari nilai efisiensinya. Untuk nilai efisiensi sendiri rumus yang kita gunakan yaitu PDC per VAC. Untuk VDC-nya kita cari. Untuk PDC-nya kita bisa lihat di sini. VDC misalkan kita akan menggunakan pada VDC pada uji coba pertama yaitu dengan beban tahanan murni, yaitu VDC nya 72,1. Dan untuk rumus VDC-nya yaitu kita cari dulu IDC-nya.
IDC merupakan IDC sama dengan VAC per dibagi R. Sini kita gunakan 72,1 dibagi R-nya kita gunakan di situ 100. Maka VDC-nya yaitu 0,7 untuk IDC-nya 0,721. Oke. Dan untuk PDC-nya sama dengan VDC. Maaf, ini VAC pula ya. VDC dikali IDC. IDC tadi 721 ya. 72,1 dikali 0,721. Hasilnya kita kalkulasikan. Yaitu 51,98. Kita tulis di sini 51,98. Untuk PAC-nya langsung kita ambil dari sini tadi 120 dikali 144. Jadi hasilnya tadi sudah kita cari 144. 144 persentasenya yaitu dibagi 0,36. Berarti hasilnya itu 36%. 36%. Oke. Nah, itu salah satu analisa itu efisiensinya. Dan selanjutnya kita simpulkan, yaitu di sini kita dapat menyimpulkan bahwa penyiaran setengah gelombang atau half wave adalah sistem half wave rectifier adalah sistem penyiaran yang menggunakan satu blok dioda tunggal, bisa satu dioda atau banyak dioda yang diparalel untuk mengubah tegangan dengan arus bolak-balik AC menjadi tegangan DC. Penyiaran setengah gelombang beban R, rangkaian penyiaran setengah gelombang akan melewatkan gelombang setengah siklus positif yang menghasilkan output bernilai positif dan memblok gelombang dengan pada setengah siklus negatif. Jadi bentuk hasil gelombangnya bisa kita lihat pada simulasi kita tadi. Nah, di sini dia. Sebagaimana di sini dijelaskan, yaitu kita bisa melihat bahwa setengah gelombang itu yang bagian negatifnya akan diblok, pada tegangannya akan diblok bagian negatif. Jadi yang tampak itu hanya untuk bagian positifnya, gelombang pada bagian positifnya itu hanya bagian puncak, sementara bagian lembahnya tidak terlihat. Bisa kita lihat pada bagian tegangan outputnya. Karakteristik beban R yaitu tegangan dan sepasa. Pada rangkaian di atas sebelumnya yang saya masukkan nilainya yaitu ada 100 ohm, 500 ohm dan 1000 ohm. Nah, di sini yang barusan saya jelaskan yaitu hanya menggunakan 100 ohm dan 500 ohm. Dari percobaan tersebut dapat kita analisakan bahwa semakin besar nilai resistor tahanan yang kita masukkan, maka nilai arus akan semakin kecil, tetapi tegangan dihasilkan tetap
tetap dan begitu pun sebaliknya. Nah, untuk menyerah setengah gelombang dengan beban L, kita bisa melihat karakteristiknya. Oke, karakteristik beban L yaitu listrik AC berbentuk gelombang sinusoida dan terjadi perubahan arus naik turun yang dihalangi oleh komponen kumparan di dalam sebuah rangkaian listrik AC. Hal ini mengakibatkan arus listrik yang tertinggal beberapa derajat oleh tegangan listrik pada grafik sinusoida dan tegangan AC. Jika beban induktif murni, maka gelombang listrik tertinggal sederajat sejauh 90 derajat oleh gelombang tegangan. Pada rangkaian di atas yang setelah saya uji cobakan yaitu dengan menggunakan resistor 100 ohm dan 500 ohm dengan nilai induktif 0,1 Henry dan 0,3 Henry dan percobaan, itu dapat dianalisa bahwa semakin besar nilai resistor dan induktor, maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan, tetapi berbanding terbalik dengan arusnya yang nilainya akan semakin mengecil. Hanya itu yang dapat saya simulasikan dan saya jelaskan berdasarkan pengetahuan dan kemampuan saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.